Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengupayakan penambahan hukuman pemiskinan pelaku perdagangan manusia atau human trafficking selain hukuman pidana. Kepala BP2MI Beni Ramdhani saat meninjau langsung Rumah Aman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berhasil diselamatkan dari praktik perdagangan manusia dari kota Dumai, Riau, meminta aparat penegak hukum untuk menambah hukuman memiskinkan sindikat perdagangan manusia sebagai efek jera. Di hadapan 21 orang ilegal pekerja migran Indonesia yang berada di Rumah Aman Kota Pekanbaru, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI berjanji akan mengawal kasus yang menimpa mereka hingga tuntas dan mengembalikan ke kampung halamannya. Kepala BP2MI Beni Ramdhani sangat geram dengan banyaknya kasus perdagangan manusia dan meminta agar semua instansi terkait dapat berkoordinasi menumpas sindikat pelaku perdagangan manusia. Selain itu, Beni Ramdhani juga berharap agar sindikat pelaku perdagangan manusia dikenakan hukuman tambahan berupa memiskinkannya, seperti menahan bahkan memusnahkan aset sindikat pelaku human trafficking. Ini adalah perdagangan manusia, kejahatan kemanusiaan yang dikendalikan oleh sindikat mafia, seperti itu kita menyebutnya. Mereka seolah-olah kelompok yang untouchable ya, tidak disentuh oleh hukum. Nah, ini saatnya dan momentum negara hadir, hukum bekerja, dan tentu yang dibutuhkan untuk semua itu adalah kolaborasi. Tidak mungkin pemerintah daerah, tidak mungkin BP2MI, tidak mungkin kepolisian daerah bekerja sendiri. Nah, kolaborasi ini penting untuk menunjukkan bahwa negara dan instrumen-instrumen negara ini kompak, menjadikan para sindikat dan mafia ini sebagai musuh bersama. Pencegahan yang dilakukan di Riau ya, sebanyak 70 orang, 49 sudah dikembalikan, 21 saya lihat langsung tadi di RPTC ya. Nah, ini membuktikan bahwa kita serius. Tidak boleh di otak, di kepala para sindikat mafia ini seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengendalikan negara ini. Seolah-olah mereka bisa membeli semua aparatur negara yang ada di Republik ini. Tidak ya. Kita bahkan mengatakan bahwa institusi negara itu akan menjadi mimpi baik bagi orang-orang baik. Tapi kami juga satu saat akan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang jahat. Nah, kami menyatakan diri bahwa kami akan menjadi mimpi buruk siapapun yang ingin melawan hukum, siapapun yang masih mau terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Kita akan menghentikan itu dan kita tidak segan untuk meminta semua pihak, ya, termasuk kepolisian, penegak hukum, menyeret para aktor, sindikat, mafia, tekong, memenjarakan mereka secara fisik, dan kita sedang membicarakan di level atas dengan Kejaksaan Agung, dengan Menko Polhukam agar ada upaya pemiskinan terhadap mereka. Misalnya kita tidak hanya mencegah dengan cara menyelamatkan anak-anak bangsa yang akan dikorbankan ya ke luar negeri, kemudian menyeret secara hukum dan memenjarakan para sindikat dan mafia secara fisik, tapi juga bagaimana kekayaan-kekayaan, fasilitas yang mereka miliki untuk menyeberangkan para pekerja kita itu disita oleh negara. Nah, ini upaya-upaya due diligence yang betul-betul sudah menjadi bagian dari skema kita. Polda Riau bersama-sama dengan stakeholder lainnya juga kami tidak akan bosan untuk melakukan penegakan hukum di dalam tindak pidana perdagangan orang. Siap-siap saja masyarakat yang masih ingin coba-coba untuk melakukan tindak pidana ini tentunya akan berhadapan dengan Polda Riau. Jadi memang kita juga sudah memiliki pola yang dilakukan mereka. Pada saat mereka berangkat ke Malaysia, ada sebagian membawa PMI, kemudian kembalinya membawa narkoba. Ini sudah kita pahami, dan rencananya pada saat kunjungan Komisi 3 beberapa waktu yang lalu di Polda Riau akan didirikan pos bersama di sekitar daerah Rupat. Mudah-mudahan dengan nanti terwujudnya pos bersama ini akan mencegah beredarnya narkoba maupun pengiriman PMI secara ilegal. Kepala BP2MI mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan bujuk rayu ajakan bekerja di luar negeri secara ilegal. Ditegaskan Kepala BP2MI, pemerintah melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI) dari menjelang keberangkatan dengan memberikan berbagai pelatihan hingga pulang kembali ke kampung halaman apabila berangkat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Dari Pekanbaru, Tim Liputan TVRI Riau melaporkan.